Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan materi mikroekonomi dengan topik modal dan suku bunga. Materi ini kami susun berdasarkan panduan dari dosen pengampu mata kuliah ini, yaitu Ibu Sri Utami, SPD, MPD. Next. Kami dari kelompok 5 dari kelas E yang terdiri dari Asahra Syafia Rahmat, Muhammad Farhan Hamid, Rifna Ayu Novita, saya sendiri Nur Hikmah selaku moderator, dan yang terakhir Muhammad Hendra Setiawansyah. Sebelum masuk ke pembahasan inti, saya akan membacakan sedikit pendahuluan terlebih dahulu. Modal dan suku bunga merupakan dua konsep fundamental dalam ilmu ekonomi yang memainkan peran krusial dalam menentukan arah pertumbuhan dan stabilitas perekonomian suatu negara. Modal merupakan faktor produksi utama yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan nilai tambahan. Next. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas secara rinci pada bagian pembahasan yang akan dijelaskan oleh presentator kelompok 5. Saya persilahkan. Baik, untuk materi pertama yakni terkait dengan peranan modal dalam perekonomian. Nah, pasar modal berfungsi sebagai wadah untuk mempertemukan antara pihak penjual dan pembeli. Secara umum, fungsi pasar modal adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai sarana penambah modal bagi usaha. Nah, salah satu cara yang dapat ditempuh untuk perusahaan memperoleh dana adalah dengan menawarkan saham di pasar modal. Saham tersebut kemudian dapat dibeli oleh berbagai pihak termasuk individu dari masyarakat umum, institusi perusahaan lain, lembaga keuangan, maupun oleh pemerintah. Yang kedua, sebagai sarana pemerataan pendapatan. Setelah periode waktu tertentu, pemegang saham akan menerima dividen, yaitu bagian dari laba perusahaan yang dibagikan kepada para pemilik saham. Dengan demikian, mekanisme penjualan saham di pasar modal dapat dipandang sebagai salah satu cara untuk mendukung pemerataan pendapatan di masyarakat. Yang ketiga adalah peningkatan kapasitas produksi. Tambahan modal yang diperoleh melalui pasar modal dapat digunakan oleh perusahaan untuk memperluas skala produksi sehingga mendorong peningkatan produktivitas. Selanjutnya yaitu penciptaan tenaga kerja. Pasar modal juga berperan dalam mendorong pertumbuhan sektor industri lainnya yang pada gilirannya membuka peluang kerja baru dan mengurangi tingkat pengangguran. Selain itu, ada juga sebagai sarana peningkatan pendapatan negara dan sebagai indikator perekonomian negara. Next. Materi selanjutnya yaitu terkait dengan produktivitas modal. Produktivitas umumnya dihubungkan dengan kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan sumber daya atau input secara optimal untuk menghasilkan output berupa barang atau jasa. Konsep ini kaitannya dengan efisiensi dan efektivitas. Efisiensi sendiri diartikan sebagai perbandingan antara output nyata yang dihasilkan dengan output yang ditargetkan atau standar. Keterkaitan antara ketiga konsep tersebut, yakni efisiensi, efektivitas, dan produktivitas dapat dijelaskan melalui sebuah rumus atau formulasi berikut ini, menurut Wahyuni tahun 2017. Yakni, produktivitas sama dengan output dibagi input ditambah efektivitas dibagi efisiensi. Selanjutnya yaitu terkait dengan menentukan tingkat pengembalian modal. Pengembalian modal adalah rasio profitabilitas. Nah, ini untuk mengukur pengembalian yang dihasilkan investasi untuk kontributor modal, yaitu pemegang obligasi dan pemegang saham. Pengembalian modal sendiri menunjukkan seberapa efektif perusahaan dalam mengubah modal menjadi laba. Pengembalian modal dalam bahasa Inggris, Return on Capital atau ROC, rasio pengembalian modal diperkirakan dapat dapat mengimbangi laba usaha setelah pajak atau NOPAT (Net Operating Profit After Tax) dengan nilai buku dari modal yang diinvestasikan. Menurut Erwati dan teman-teman tahun 2022. Rumus umum ROC yakni laba bersih dibagi total modal dikali 100%. Nah, jenis-jenis pengembalian modal terbagi menjadi tiga, yakni return on investment atau ROI, fokus pada laba atas investasi tertentu, return on equity atau
ROE fokus pada laba atas modal yang ditanamkan pemilik atau ekuitas, dan Return on Asset atau ROA mengukur efisiensi total aset dalam menghasilkan laba. Faktor-faktor penentu tingkat pengembalian modal yakni risiko investasi, produktivitas modal, dan biaya modal. Saya serahkan kepada pemateri berikutnya. Baik, materi selanjutnya yaitu permintaan terhadap dana modal. Dana modal merupakan sumber daya keuangan yang digunakan untuk investasi jangka panjang dalam kegiatan produksi, seperti pembelian mesin, pembangunan fasilitas, atau pengembangan usaha. Berbagai faktor yang bersifat ekonomi maupun non-ekonomi terbagi menjadi 4. Yang pertama, tingkat suku bunga, di mana tingkat suku bunga sangat menentukan biaya penggunaan dana modal. Semakin tinggi suku bunga, semakin mahal biaya peminjaman, sehingga permintaan terhadap dana modal akan menurun. Yang kedua, ekspektasi keuntungan. Jika pelaku usaha memperkirakan keuntungan yang besar dari investasi, maka mereka akan lebih berani meminta dana modal, karena yakni bisa mengembalikan dana tersebut sekaligus meraih laba. Yang ketiga, pertumbuhan ekonomi. Dalam situasi ekonomi yang berkembang, permintaan terhadap produk dan jasa meningkat. Hal ini mendorong perusahaan untuk melakukan ekspansi, yang tentu membutuhkan tambahan dana modal. Dan yang terakhir, stabilitas politik dan hukum, di mana lingkungan yang amanah dan stabil akan meningkatkan kepercayaan investor maupun pelaku usaha untuk mengajukan permintaan dana. Materi selanjutnya yaitu suku bunga dan tabungan masyarakat. Suku bunga dan tabungan masyarakat merupakan dua komponen penting dalam perekonomian. Suku bunga adalah harga dari penggunaan uang, sedangkan tabungan adalah bagian dari pendapatan yang tidak digunakan untuk konsumsi. Adapun dua pandangan, yang pertama pandangan klasik. Kaum klasik seperti Adam Smith dan David Ricardo percaya pada mekanisme pasar yang berjalan secara otomatis dan efisien. Dalam kerangka pemikiran mereka, suku bunga berperan sebagai penyimbang antar tabungan dan investasi. Yang kedua, pandangan klasik. Johann Maynard Keynes melihat bahwa suku bunga tidak hanya dipengaruhi oleh tabungan dan investasi, tetapi lebih banyak ditentukan oleh permintaan dan penawaran uang. Itulah materi dari saya serahkan ke presentator berikutnya. Baik, selanjutnya penentuan suku bunga. Penentuan suku bunga merupakan hasil dari kombinasi berbagai pertimbangan strategis dan kebijakan yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, melainkan juga memperhatikan ketentuan yang ditetapkan oleh lembaga penjamin simpanan atau LPS, serta dinamika pasar. Dalam teori ekonomi, terdapat dua pandangan utama mengenai bagaimana suku bunga ditentukan. Pertama, dalam perspektif ekonomi klasik, suku bunga berperan sebagai mekanisme penyeimbang antara tabungan dan investasi. Artinya, tingkat suku bunga akan memengaruhi beberapa besar masyarakat bersedia pendapatan untuk ditabung serta seberapa besar perusahaan bersedia mengajukan pembiayaan untuk investasi. Sebaliknya, pendekatan Keynes melihat penentuan suku bunga dari sisi yang berbeda. Menurut pandangan ini, suku bunga ditentukan oleh interaksi antara permintaan dan penawaran uang. Next. Selanjutnya mengenai faktor penyebab perbedaan suku bunga. Tingkat suku bunga yang dikenakan atas suatu pinjaman tidak bersifat seragam, melainkan dapat bervariasi tergantung pada sejumlah pertimbangan. Beberapa faktor utama yang menyebabkan perbedaan tersebut antara lain ialah: yang pertama, ada tingkat risiko yang berbeda. Salah satu faktor utama yang mempengaruhi variasi suku bunga adalah tingkat risiko yang ditanggung oleh pemberi pinjaman. Kedua, mengenai durasi atau jangka waktu pinjaman. Panjang jangka waktu suatu pinjaman biasanya semakin tinggi pula tingkat bunga yang dikenakan. Dan terakhir, ketiga, biaya administrasi pinjaman. Biaya administrasi juga menjadi salah satu faktor penyebab perbedaan suku bunga.
terutama pada pinjaman dalam jumlah kecil. Next. Selanjutnya, suku bunga nominal dan suku bunga real. Suku bunga nominal adalah tingkat suku bunga yang tidak mempertimbangkan faktor inflasi, sedangkan suku bunga real adalah suku bunga yang telah disesuaikan dengan laju inflasi, sehingga memberikan gambaran yang lebih realistis mengenai nilai keuntungan atau beban bunga secara aktual. Mungkin sekian dari saya berikan kepada presentator selanjutnya. Baik, selanjutnya yaitu pemaparan studi kasus. Studi kasus yang akan saya paparkan bertemakan yaitu pengaruh suku bunga kredit modal kerja atau SBKMK, kapital edukasi rasio atau CAR, dan loan to deposit rasio atau LDR terhadap kredit modal kerja Bank Pengkreditan Rakyat Provinsi Jawa Timur periode tahun 2010 hingga tahun 2015. Bank Pengkreditan Rakyat atau BPR merupakan lembaga keuangan mikro yang berperan penting dalam menyalurkan kredit, khususnya kepada usaha mikro dan kecil. BPR memiliki fungsi utama menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit, termasuk kredit modal kerja yang digunakan untuk membiayai kebutuhan operasional usaha nasabah. Data yang dianalisis meliputi periode tahun 2010 hingga 2015. Metode analisis menggunakan regresi data panel dengan pendekatan fixed effect model melalui software eFuse versi 9. Pendekatan ini menggabungkan data time series dan cross section sehingga dapat mengakomodasi variasi antar daerah dan waktu. Berikut hasil analisis statistik. Konsanta menghasilkan koefisien sebesar 26,17887. Tes statistik menghasilkan 37,25364, p-value 0,0000 dan tidak memiliki arah pengaruh. Untuk suku bunga kredit modal kerja atau SBKMK menghasilkan koefisien sebesar minus 0,148856. Tes statistik menghasilkan minus 8,970946, p-value 0,0000 dan arah pengaruhnya negatif signifikan. Untuk kapital edukasi rasio atau CAR menghasilkan koefisien sebesar minus 0,022351, tes statistik minus 8,293716, p-value-nya 0,0000, arah pengaruhnya menghasilkan negatif signifikan. Dan loan to deposit ratio atau LDR menghasilkan koefisien sebesar 0,009376, tes statistik 2,083109, p-value-nya menghasilkan 0,0491 dan arah pengaruhnya yaitu positif signifikan. Itu tadi pemaparan studi kasus dari kelompok kami. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, dari seluruh rangkaian pembahasan dan juga studi kasus yang dipaparkan oleh presentator dapat disimpulkan bahwa modal sebagai faktor produksi tidak hanya berkaitan dengan jumlah, tetapi juga produktivitasnya. Dalam menghasilkan output, tingkat produktivitas modal sangat menentukan tingkat pengembalian investasi, yang pada akhirnya mempengaruhi keputusan pelaku ekonomi untuk menanamkan modal. Penentuan suku bunga di pasar tidak bersifat seragam karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain risiko kredit, jangka waktu, dan juga biaya administrasi. Next. Demikian presentasi dari kami kelompok 5. Mohon maaf jika terdapat kekurangan. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.